Kalau orang Malaysia itu, kalau misalkan mereka ngomong itu kayak British accent, dan kalau orang Indonesia ngomong itu kayak American accent. Salah satu lagu yang diubah dari versi Melayu ke versi Indonesia seperti lagu Mengintai dari Tirai Kamar yang kemudian bertajuk Bui Jadi Permadani. Kenapakah lagu Malaysia ini pakai bahasa Indonesia? Itu adalah salah satu persoalan dia, guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction mengenai tentang lagu Malaysia pakai bahasa Indonesia. Bagaimanakah perkara ini terjadi? Apakah pencipta pembikin lagu yang berada di Malaysia ini menggunakan lirik ataupun bait kalimat dari bahasa Indonesia? Itu adalah salah satu juga persoalan buat Uncle juga, dan kali ini kita akan merungkaikan dengan apakah yang terjadi, kenapakah lagu Malaysia ini pakai bahasa Indonesia. Itu adalah salah satu persoalan dia guys ya. Mungkin ada beberapa sejarah ataupun catatan-catatan yang menyebabkan kebanyakan lagu Malaysia itu mempunyai ada bait-bait bahasa Indonesia. Apapun, kita akan sama-sama lanjutkan dengan judulnya Super Bangga. Terjawab sudah akhirnya mengapa lagu Malaysia pakai bahasa Indonesia. Dan ini merupakan dari channel Dunia Seleb. Seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Dunia Seleb guys. Baik. Sering dengar lagu Malaysia kan? Mengapa lagu Malaysia kedengaran seperti mengucapkan bahasa Indonesia? Bingung kan? Sama, saya juga. Akhir-akhir ini, bahasa Indonesia sedang tren diperbincangkan di berbagai kanal YouTube. Milenial Malaysia pun mulai ikut-ikutan menggunakan bahasa kita. Apalagi di Indonesia juga punya bahasa slang yang mengundang rasa penasaran negara tetangga. Beberapa akun media sosial masyarakat Malaysia juga ramai membahas anak muda di Malaysia yang sudah mulai terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini mengundang kekhawatiran masyarakat Malaysia jika bahasa Melayu akan tergeser dengan kuatnya pengaruh bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia kadang bingung lagu-lagu Malaysia yang berbicara menggunakan aksen E namun saat dinyanyikan menggunakan aksen A. Nah, untuk tidak menambah rasa penasaran, langsung saja kita bahas. Baik, kita bahaskan. Baru sadari, cintaku bertepuk sebelah tangan. Dewa pupus. Kalau orang Malaysia itu, kalau misalkan mereka ngomong itu kayak British accent, dan kalau orang Indonesia ngomong itu kayak American accent. Berakar dari rumpun bahasa yang sama. DS Fan dalam proses penciptaan lagu Malaysia, mereka menggunakan bahasa baku standar, di mana bahasa baku standar bahasa Malaysia dan Indonesia memiliki tingkat kemiripan 90%. Faktor pasar juga menjadi alasan yang kuat di mana era 90-an lagu Malaysia merajai pasar Indonesia. Faktanya musisi Malaysia zaman dulu banyak menggunakan bahasa Indonesia untuk mengubah lirik yang awalnya bahasa Melayu ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu lagu yang diubah dari versi Melayu ke versi Indonesia seperti lagu Mengintai dari Tirai Kamar yang kemudian bertajuk Bui Jadi Permadani. Ada lagi lagu Eksis bertajuk Menjadi Alasan yang liriknya 90% condong ke tata bahasa Indonesia. Apalagi pihak publishing Malaysia seperti Sari Amri yang tahu jika lagu-lagu Malaysia banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Sari Amri banyak menggandeng artis-artis Indonesia seperti Nike Ardila yang punya nama besar di Malaysia. Yang mempengaruhi orang Malaysia memahami bahasa Indonesia adalah dunia sinetron, musik, dan juga para pekerja Indonesia di Malaysia. Stasiun TV3 seringkali menampilkan sinetron Indonesia biasanya pada hari Ahad ataupun Sabtu jam 1 siang. Lagu Indonesia pun tak kalah menariknya di Malaysia. Banyak lagu-lagu Indonesia seperti Peter Pan, Afgan, Rosa, dan lain-lain diputar di kafe-kafe, studio musik, dan anak-anak muda banyak yang nongkrong di situ. Mereka lebih menyukai lagu-lagu Indonesia karena menurut mereka lirik lagu Indonesia mendalam sekali. Lebih kreatif dalam membuat lirik dan melodinya. Tak kalah hebatnya Indonesia di era 90-an pada masa pemerintahan Soeharto, pemirsa televisi Indonesia secara rutin disuguhi titian muhibah, suatu acara hiburan yang menampilkan penyanyi Indonesia dan Malaysia. Pada acara itu, penyiar televisi dari dua negara bisa saling berkomunikasi secara langsung.
Indonesia menampilkan para penyanyi yang terkenal tidak saja di tanah air, tetapi juga di Malaysia. Malaysia juga menghadirkan penyanyinya yang dikenal luas di Indonesia. Benar-benar suatu titian muhibah. Bangsa serumpun bisa tampil menghibur bersama-sama. Menyiarkan acara titian muhibah Indonesia-Malaysia untuk memperkuat kedekatan dua negara ini. Sebenarnya bahasa Melayu di Malaysia dan bahasa Indonesia sendiri sama-sama berakar dari asal bahasa yang sama. Bahasa Melayu di Indonesia sudah dipopulerkan sejak lama oleh penduduk di kawasan Sumatera dan juga di kawasan di luar Sumatera. Di era modern, bahasa Melayu Indonesia mengadopsi bahasa Melayu Riau Lingga, sedangkan bahasa Melayu Malaysia mengadopsi bahasa Melayu Johor. Faktanya baik itu Riau Lingga dan Johor, keduanya pernah sama-sama berada dalam satu kekuasaan kesultanan yang sama, yang dikenal dengan nama Kesultanan Johor Riau. Baik. Berakar dari rumpun bahasa yang sama. Penggunaan bahasa Melayu Riau Lingga dan bahasa Melayu Johor di zaman modern. Oke. Penggunaan bahasa Melayu di Riau Lingga di Indonesia meliputi seluruh provinsi Kepulauan Riau dan sebagian daratan Sumatera, yaitu di Indragiri di Provinsi Riau. Sedangkan bahasa Melayu Johor digunakan di seluruh kawasan negeri Johor serta meluas ke seluruh kawasan Malaysia. Baik itu bahasa Melayu Riau Lingga maupun bahasa Melayu Johor sama-sama menggunakan bahasa dan logat yang sama. Hanya saja bahasa Melayu Riau Lingga di Indonesia disebut bahasa Melayu. Ini menjadi bagian dari Kepulauan Riau serta beberapa kawasan di Pulau Sumatera dan sebagian Kalimantan Barat. Sedangkan bahasa Melayu Johor menjadi standar bahasa formal di Malaysia. Dalam hidup ini, kita selalu menginginkan pencapaian yang lebih tinggi dari apa yang kita ada. Tapi, kita selalu takut untuk membuat perkara yang kita tidak tahu. Kita merasa tidak yakin, ragu-ragu, malu, malah melihat kelemahan diri melebihi kebolehan diri. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Aku cinta kamu. Saya suka kamu. Saya suka awak. Bahasa Melayu Riau Lingga yang digunakan sebagai standar bahasa baku di Indonesia merupakan bahasa sastra bagi kerajaan Melayu pada zaman dahulu. Jika sehari-hari masyarakat di Riau Lingga menggunakan aksen E, maka di acara formal mereka menggunakan logat aksen A. Logat aksen A inilah yang sudah tersebar ke seantero Nusantara terutama kawasan Indonesia bahkan sejak sebelum kedatangan Belanda. Logat A juga terdapat di Malaysia namun hanya di sebagian kawasannya. Contohnya di Pulau Pinang, Sabah, dan Sarawak. Sudah pasti kami menggunakan bahasa baku A untuk di Sabah. Mengapa aksen A menjadi E? Kita terpaksa berhadapan dengan masa depan yang kita sendiri tak boleh nak jangka. And tak semua yang kita impikan, tak semua yang kita harapkan, semua akan terlaksana. Di Malaysia baik itu aksen A, E, dan O semuanya dianggap sebagai bahasa Melayu. Sedangkan di Indonesia, aksen E hanyalah bahasa bagi beberapa kawasan di Indonesia. Bahasa Melayu aksen A lazim digunakan masyarakat Malaysia terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan sastra termasuk dalam pembuatan lagu. Sedangkan di Indonesia, aksen A adalah aksen pemersatu seluruh daerah di Indonesia atau kita kenal sebagai bahasa Indonesia. Sebagai bahasa pemersatu untuk semua. Perbedaan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia sekarang. Saya suka ayam goreng. Saya tak suka nasi uduk. Bahasa Melayu di Malaysia sudah didominasi oleh bahasa Melayu Johor serta ada mendapat beberapa kata serapan dari bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang sudah berbaur dengan berbagai macam bahasa dari seluruh kawasan Indonesia. Bahasa Indonesia juga banyak menggunakan kata serapan dari bahasa Belanda yang tidak lazim digunakan di Malaysia. Sedangkan bahasa Melayu di Malaysia era kekinian sudah banyak bercampur bahasa Inggris yang jarang digunakan di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang semakin terasa antara kedua bahasa. Jalan keluar untuk berkomunikasi antara Indonesia dan Malaysia supaya saling mengerti satu sama lain adalah dengan menggunakan bahasa baku. Bahasa formal kedua negara relatif lebih mudah untuk saling dimengerti satu sama lain. Sepertinya kedua pihak perlu sama-sama membahas kembali kekerabatan antara kedua negara serumpun ini melalui bahasa baku sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi informasi antara kedua belah pihak. Baik,
Betul? Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Dunia Seleb. Kita sudah mendengar dan juga melihat sendiri ya bagaimana akhirnya lagu Malaysia pakai bahasa Indonesia terjawab guys. Ada beberapa catatan sejarah yang telah dinyatakan oleh admin Dunia Seleb mengenai tentang penggunaan bahasa yang bermula daripada huruf A, karena dengan penggunaan huruf A itu dapat merungkaikan dan lebih tahu apakah yang dinyatakan dari kata-kata yang dinyatakan dalam bahasa Indonesia itu. Kalau kita lihat dari Malaysia itu juga hanya menggunakan aksennya itu ada I, dan ada beberapa campuran bahasa. Ada yang membuat campuran bahasa Inggris dan juga bahasa Melayu, seperti begitulah ya guys. Jadi perlulah kita melihat bagaimana kita melestarikan bahasa itu supaya bahasa itu dapat diamalkan oleh keseluruhan semua warga negara di negara tersebut, seperti mana yang ada di negara Indonesia. Negara Indonesia walaupun mereka mempunyai pelbagai suku, mempunyai pelbagai bahasa-bahasa mengikut daerah mereka tersendiri, tetapi mereka apabila berkomunikasi, mereka akan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pelbagai perbedaan, dan telah kita lihat bagaimana pemuzik-pemuzik ataupun pencipta, pembikin lagu juga ya, kalau kita lihat mereka banyak menggunakan bahasa baku ya, bahasa baku A dari bahasa Indonesia, karena ia dapat bisa memberikan satu tata bahasa ataupun kosakata yang dapat dimengerti lah, seperti begitu ya guys. Pencipta lagu ataupun penulis lirik yaitu Saari Amri ya, salah satu komposer yang membuat lagu untuk penyanyi-penyanyi dari Indonesia seperti Nika Ardila ya, dengan lagu-lagu itu menjadi hits menggunakan bahasa Indonesia, tapi menjadi hits di Malaysia bahkan juga di Indonesia. Jadi itu adalah salah satu orang nampak bahwa kenapa lagu Malaysia tetapi pakai bahasa Indonesia. Ada catatan sejarahnya guys, ada dia punya cerita di sebalik cerita itu. Jadi ini membuatkan kita sangat mengerti dan juga memahami dan terjawab kenapa lagu Malaysia pakai bahasa Indonesia. Oke guys, jadi menurut kalian bagaimana guys? Ini adalah salah satu hanya sekadar untuk kita mengungkap dan merungkai sejarah, dan karena sejarah itu juga membuatkan kita akan lebih banyak mengerti, karena bila kita mempelajari sesuatu sejarah, kita bisa memahami apa yang berlaku pada hari ini, karena sejarah yang dahulu mencipta satu memori, satu sejarah untuk pada hari ini guys. Jadi kalau ada beberapa info dan sebagainya, kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar. InsyaAllah guys, itu saja. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.